Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Atur sembah nuwun. Pertama saya ucapkan buat teman-teman semuanya yang sudah support dan dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share-nya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keberkahan, kenikmatan, kemakmuran, dan kebahagiaan dari alam semesta. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap membahas dan mengedukasi serta memberi motivasi tentang perjalanan hidup ataupun laku spiritual. Dan tidak lupa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Rasa hormat, bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah merawat, yang telah melahirkan, yang telah membesarkan dan mendidik kita sampai seperti saat ini. Dan tidak lupa juga kepada para leluhur-leluhur kita. Tanpa leluhur kita juga tidak akan ada. Dan kepada sesepuh, bini sepuh, dan guru-guru kita yang telah banyak memberi pencerahan dalam perjalanan hidup kita. Yang kita bahas untuk kali ini adalah tentang fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini. Banyaknya orang kebingungan tentang ekonomi ataupun kerezekian. Susah rezekinya, susah usahanya, bisnisnya. Mungkin video ini bisa menjadi edukasi ataupun referensi buat panjenengan semuanya. Nanti bisa dilakukan di rumah masing-masing. Kita kembali ke ajaran leluhur kita dahulu. Sebenarnya di saat kita susah, di saat kita diberi kesulitan, kita di situ diajarkan untuk kembali ke kesadaran diri kita. Kita mencermati kembali diri kita. Kita menelaah kesalahan-kesalahan kita. Kenapa bisa seperti ini? Dan terkadang itu juga dorongan atau bimbingan di mana agar kita bisa kembali ke ajaran leluhur-leluhur kita. Leluhur kita terdahulu di saat dalam kehidupan sehari-harinya itu memiliki tradisi yang sebenarnya itu diyakini untuk memperlancar rezeki ataupun agar tidak kekurangan rezekinya, sandang pangannya. Nah, tradisi itu adalah pendaringan. Makanya ada keris namanya pendaringan kebah. Itu sebenarnya agar apa? Kebutuhan kita selalu tercukupi. Nah, pendaringan ini terdiri dari dalamnya itu sampai cari kuali dari tanah, dalamnya ada beras, ada cok bakal. Nah, cok bakal ini isi cok bakal itu adalah semua bumbu dapur, ditambah daun sirih, tembakau untuk kinangan itu, tambah telur ayam, tambah sisir dan kaca yang kecil saja, tambah uang receh, taruh dalam daun pisang. Itu namanya cok bakal takir. Takir ditatake pikir. Tataknya pikir itu maksudnya apa? Teguhnya pemikiran. Orang itu kalau seluruh kebutuhannya, ini termasuk di dalamnya ini isi dapur, dan untuk ada tembakau, ada orang itu kalau sudah terpenuhi kemakmurannya, ekonominya, ya pasti tatak, pasti sigap pikirnya. Ini sebenarnya takir itu di situ. Terus ada lagi kembang bunga telon dan pisang
satu ruas, bukan sepasang, satu ruas. Nah situ sampai masukkan beras, takir ataupun cok bakal ini tadi, terus bunga, dan itu di dalam ini tadi kuali. Nah di situ sampai pasrahkan kepada istri ataupun istri panjenengan, kalau yang punya istri, kalau yang enggak ya ditaruh di tempat sembahyang sampean, dan tiap 7 hari diganti, tiap 7 hari diganti. Ataupun nanti kalau sampean punya uang receh ataupun berasnya berkurang, sampean taruh lagi, sampean isi lagi. Nah itu biasanya kalau pemimpin rumah tangga itu yang merawat itu adalah istrinya. Makanya istri itu bisa jadi pendaringan untuk suami, untuk mengontrol keluar masuknya perekonomian dalam keluarga. Nah ini bisa dilakukan setiap malam Selasa. Setiap malam Selasa dilihat pendaringannya, diganti. Mungkin tradisi ini sudah hilang saat ini. Makanya saya angkat kembali, sering saya mengangkat ini agar apa? Biar kita bisa kembali ke tradisi leluhur kita, mengingat ajaran-ajaran leluhur kita. Dan kalau pengen rezeki kita selalu lancar, jangan lupa leluhur. Kalau orang dulu itu mengaturkan sajen setiap malam Jumat, pancen, itu ditujukan rasa terima kasihnya kepada para leluhur terdahulu. Ya, karena mereka sadar tanpa leluhur tidak ada mereka. Nah ini nanti bisa di satu tempat situ. Jadi untuk pancen juga untuk pendaringan. Itu bisa. Ya ini mungkin dipercaya boleh, tidak dipercaya juga tidak apa-apa. Tetapi bisa sampean buktikan, bisa sampean lakukan. Masalah doanya, mantranya kembali ke diri panjenengan masing-masing. Ini tradisi. Ini tradisi. Jadi ini dulu sudah dilakukan dari nenek moyang kita dulu. Makanya mantranya terserah sampean, karena sampean memiliki keyakinan masing-masing. Tidak harus sama, tapi tujuannya sama, agar rezekinya tidak berkurang dan menghargai leluhur. Yang penting itu tujuannya, bukan masalah doanya atau mantranya. Yang penting tujuannya. Dan itu juga bisa menjadi simbol dari rasa bersyukur panjenengan kepada alam semesta yang sudah menghidupi kita. Terkadang kita lupa untuk berterima kasih kepada alam. Padahal kita selama ini hidup ini dari alam. Bahkan raga kita ini berasal dari alam. Nah, untuk panjenengan yang lagi susah ekonominya, lagi seret usahanya, kalau kita bersyukur kepada alam, berterima kasih kepada alam, kan semua itu hidupnya di alam. Siapa tahu itu membuka pintu-pintu kesuksesan panjenengan, pintu-pintu kerezekian panjenengan. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Makanya kalau orang dulu ada sedekah bumi, sedekah laut. Itu sebenarnya mereka membuka pintu rezeki mereka yang ada di bumi, ada di laut, ataupun ada di langit. Tetapi yang tidak memahami ini, ya pasti menyalahkan. Padahal leluhur kita sudah tahu
bahwa mereka diberi kehidupan dari itu. Ya dari langit, dari bumi, dari laut. Tiap hari kita makan itu. Jadi sebelum kita menyalahkan tradisi-tradisi leluhur kita, apa tidak bagusnya kita pahami, kita dalami apa makna pesan sebenarnya dari para leluhur-leluhur kita. Kalau saya berpikir, menurut saya leluhur-leluhur kita itu sudah manunggal, sudah makrifat, sudah tahu keberadaan Gustinya, daripada kita-kita ini yang sekarang hanya kebingungan mencari ke sana ke sini, mencari, mendekatkan diri ke sana ke sini. Tetapi yang sudah sadar diri, tahu diri, pastinya hidupnya juga tidak akan kebingungan. Sama kok, orang kaya itu sama dengan kita itu sama-sama manusianya, sama-sama pola pikirnya sama, punya pikiran semuanya. Kalau dia bisa, kenapa kita tidak? Karena apa? Ya itu tadi kelemahannya, kurangnya kesadaran diri kita sendiri sebenarnya. Makanya di saat sampai mendengar video ini, jangan buru-buru dirasakan, tapi marilah kita cermati, kita pahami. Kalau toh kita memang sudah jauh, terlalu jauh meninggalkan pedoman-pedoman dari leluhur kita sendiri, ya mungkin ini dampak yang kita dapatkan. Karena setiap generasi itu memiliki ajaran, dan kita wajib mengetahuinya. Agar apa? Kita bisa belajar dalam hidup ini, membenahi diri lebih baik. Kalau pedoman sudah baik, kenapa kita tidak mau menggunakannya? Ini yang susah itu, kembalinya kesadaran diri. Nah, dari pendaringan itu tadi, dari tradisi itu tadi, coba sampean lakukan untuk sampean-sampean yang lagi kesusahan ekonomi, kesusahan rezeki, yang lagi berdagang, berbisnis. Karena saya melakukan juga. Saya bicara seperti ini karena saya melakukan, dan itu sudah saya buktikan dalam hidup saya, dalam kemakmuran saya. Nah, monggo sampean. Jadi jangan percaya saya. Saya begini hanya memberi edukasi, motivasi untuk kesuksesan dan kemakmuran hidup panjenengan semuanya. Kalau cocok dilakukan, kalau tidak cocok difikirkan dulu. Jangan dirasakan dulu, jangan dibenturkan. Tapi difikirkan, oh iya ya, apa benar ya, gitu. Itu lebih bagus daripada dibenturkan. Kalau dibenturkan nanti akhirnya saling menyalahkan, saling berdebat, saling mencari pembenaran. Nah, di sini kita berbagi solusi. Jadi buat panjenengan semuanya yang mungkin lagi bermasalah dalam kehidupannya, semoga saja video ini menjadi edukasi dan motivasi buat panjenengan semuanya. Niat, tekad, berani. Jangan hanya punya niat dan tekad, keberanian itu juga utama. Di saat kita hendak melakukan sebuah perubahan pada diri kita, karena tidak ada yang bisa merubah nasibmu kecuali dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa merubah nasibmu kecuali dirimu sendiri. Jadi semua kembali ke diri kita sendiri. Semua tergantung usaha kita sendiri. Semua tergantung karya kita sendiri. Semua tergantung kreativitas kita sendiri. Hidup ini adalah pilihan. Di saat sampean sudah nyaman di keadaan atau di tempat sampean yang sekarang, silakan. Tapi kalau belum merasa nyaman, bangun, bangkit,
Gunakan kembali akal pikirmu, kesadaran dirimu, di situ sampan akan mendapatkan kemakmuran hidupmu. Salam cerdas, salam rahayu, 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 Sagung Dumadi.